Saudara-saudariku yang terkasih, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel yang terkasih. Buku atau film mengenai biografi seorang tokoh terkenal hanya menceritakan garis besar peristiwa hidup yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Mengapa? Karena kalau semuanya ditulis dan difilmkan, bukunya pasti akan sangat tebal dan filmnya pasti akan sangat panjang waktunya. Hal yang sama dengan Injil. Hanya mengisahkan peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Yesus dan disaksikan oleh murid-murid Yesus atau jemaat pada saat itu. Mengapa? Penulis Injil Yohanes mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya di dunia ini tidak dapat memuat kitab yang harus ditulis itu. Jadi Injil bukanlah suatu kitab yang memuat segala sesuatu tentang Yesus. Karena Injil bukanlah kitab sejarah, melainkan kitab yang berisi kesaksian iman dari jemaat perdana yang telah mengalami kasih dan penyertaan Yesus di dalam hidup mereka, dan kemudian menuliskan kesaksian mereka itu. Tujuannya tidak lain agar mereka yang membaca kesaksian iman mereka dapat mengalami kasih dan penyertaan dalam hidup mereka, serta percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat mengalami keselamatan di dalam Dia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, kalau Injil itu ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia, apakah tidak ada yang menyimpang dari kebenaran karena ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia? Jawabannya tidak. Karena penulis Injil menulis Injilnya bukan hanya berdasarkan pengalaman dan pergaulannya dengan Yesus, juga bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi dari mereka yang pernah hidup bersama Yesus, tetapi juga berkat bimbingan Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh inilah yang menjamin tulisan penginjil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itulah Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes, mengajak kita untuk percaya akan pewartaannya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan di dalam Dia. Maka para saudara, pada kesempatan ini kita juga berdoa agar Tuhan sudi mengutus roh kebenaran atas kita, agar kita pun dapat mewartakan Injil kepada sesama kita secara benar, sehingga mampu membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, Sang kebenaran itu sendiri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu Yesus Kristus mengutus para murid-Nya untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia, agar mereka yang mendengar pewartaan mereka akhirnya percaya dan mengalami keselamatan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kami pun mampu mewartakan Injil, kabar baik keselamatan-Mu, melalui kata dan perbuatan kami yang baik, yang sesuai dengan kehendak Putra-Mu, agar mereka yang melihat perbuatan baik kami akhirnya percaya kepada Putra-Mu dan mengalami keselamatan
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati Anda.